mereka istiqamah mengamalkan amaliyah mursyid. Para kiai, para asatizah, para pemangku manaqib, Raudhah Merah Putih sedunia, ikhwan akhwat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puncak perjalanan seorang salik, seorang murid dalam suluk Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sirna Rasa PPKN, yaitu bagaimana meraih ma'rifat dan cinta dari guru mursyidnya. Keadaan daripada ruhaniyah atau batiniyah merupakan tajali atau manifestasi sekaligus bentuk ekspresi dari pencapaian maqam ma'rifat dan cinta seorang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadar daripada kecintaan itu sendiri berkelas-kelas, tergantung daripada keyakinan dari semua salik atau semua ikhwan dalam tujuannya melaksanakan thariqah ini. Karena masing-masing itu berbeda. Dari masing-masing ikhwan, rezeki batinnya sudah ditentukan berbeda-beda. Maka dalam hal ini diperlukan ikhtiar. Ikhtiar secara ruhaniyah, amaliyah, riyadhah dan mujahadah yang dilakukan oleh kita semua. Kadang-kadang kita melaksanakan hanya sekedarnya saja, tidak bersungguh-sungguh, atau dalam bahasa main bola all out dengan totalitas agar kita mencapai apa yang kita tuju, yaitu bersama dengan Allah dimanapun kapanpun berada. Maka dalam hal ini tingkatan-tingkatan itu dijelaskan dalam kitab Syirur Asrar, bagaimana Allah memberikan ilmunya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi tingkatan alam dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah alam lahut, yaitu alam ketuhanan. Lahut dari kata lahu, yaitu Allah. Ini adalah alam yang paling tinggi. Alam zat, sifat, asma Allah. Dan Nur Muhammad diciptakan di sini. Tidak ada makhluk, tidak ada ruang dan waktu. Murni ini adalah alam ketuhanan, keesaan Allah. Maka Allah mendalilkan ini di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakan, dia Allah yang Maha Esa. Maka ulama ahli tafsir menerangkan adalah isyarat kepada alam lahut, alam keesaan mutlak. Tidak ada yang awal kecuali dia. Tidak ada yang bisa diakhiri karena dia yang mengakhiri. Dan di sini dikatakan di mana Allah menciptakan alam. Maka dia di atas amma, yaitu
awan atau kegaiban, itu isyarah lahut. Maka di sini eksistensi daripada Allah sebagai sumber daripada sumber kehidupan, sumber daripada sumber yang menjadikan mati hidupnya manusia adalah Allah yang memurnikannya. Maka di sini dikala adanya alam lahut tersebut, tingkat dan kadar makrifat serta cinta daripada seorang pesuluk, maka dia harus bisa meletakkan kedudukan orang yang telah diberikan petunjuk dengan keesaannya, diberikan jalan olehnya. Maka dikala kita melihat alam ketuhanan, dikala kita merasakan zauknya diri kita dengan keesaan Allah, dengan kehebatan Allah, dengan kekuasaan Allah, maka di sini bagaimana dikala kita berzikir kepada Allah, seperti kita melaksanakan zikir, tetapi adanya kehampaan, kekosongan yang ada, bagaimana kita dapat merasakan sesuatu yang betul-betul menakjubkan, yang terisi dengan rasa kerinduan yang luar biasa. Maka di sini bagaimana kita menapaki alam lahut ini sebagai perjalanan awal eksistensi daripada penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah alam jabarut, yang diartikan dengan alam kekuasaan, yang dikatakan dari kata al-jabar, yang maha kuasa. Maka di sini adalah alamnya para malaikat muqarrabin, ars, kursi, loh mahfud, kolam, alam ruh suci tanpa jasad, tempatnya perlakuan fayakun. Disinilah pertama kali dikatakan alastu birabbikum, betulkah aku Tuhan kalian? Maka dikatakan qalu bala sahid, betul engkau Tuhan saya. Maka di sini bagaimana perantaraan di alam jabarut ini, alam kekuasaan ini, sebelum diturunkan manusia ke muka dunia ini, berjanji akan setia dan pasti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemarin dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali eksistensi kehidupannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bagaimana kerajaan di langit, kerajaan di bumi, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka di sini menunjukkan adalah isyarat daripada alam jabarut. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun yang menguasai itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata kun fayakun. Maka kita melihat dalam hadis dikatakan ars itu di atas air dan Allah di atas ars. Ulama itu ars ada pintu jabarut. Kenapa dikatakan tidak atas air? Karena air itu kehidupan. Kehidupan itu harus dijalankan. Ibarat orang berlayar dengan safinah, dengan perahu yang tujuannya seorang nahkoda yang tangguh, seorang nahkoda yang ulung, mereka bisa mengendarai, menahkodai itu dirinya, perahunya, untuk sampai ke tujuan tertentu, yaitu selamat dalam perjalanannya. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah sampai Sidratul Muntaha,
Disitulah batas Jabarut. Malaikat Jibril berkata, aku tidak bisa maju lagi. Karena sudah terpisah antara alamnya menuju alam ketuhanan. Maka di situ pertama kali Allah menciptakan di dalam alam lahut, yaitu nur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga adalah alam mulki, alam kerajaan, alam yang bisa dilihat oleh mata, yang dijelaskan bagaimana kita melihat langit, itu alam langit, bumi, bintang, matahari, jin, dan manusia sebelum ditiup ruh, alam fisik, alam gaib, tapi masih ada bentuknya. Kalau bahasanya, ketika kita tidak memandang, tapi kita bisa mengilustrasikan. Dikala kita sedang duduk di dalam manakib online internasional ini, kita dapat mengilustrasikan bagaimana semua ikhwan dan akhwat ada di depan HP-nya masing-masing. Duduk khidmat dalam melaksanakan manakib online internasional. Maka Maha Suci Allah, di tangannya ada kerajaan, segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bagaimana Allah mengatakan semuanya, segala kerajaan ada di tangannya. Tidaklah 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibandingkan ars atau kursi kecuali seperti cincin di padang luas. Andaikan kita beribadah kepada Allah, andaikan kita melaksanakan perintah Allah, Allah tidak akan kekurangan kerajaannya. Allah tidak akan bisa mengatakan itu ibadah untukku, tapi sesungguhnya ibadah itu untukmu. Dan aku perintahkan engkau beribadah hanya semata-mata bukti cintamu kepadaku, untuk senantiasa beribadah kepadaku. Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke muka dunia ini, Allah ciptakan jasadnya dulu di alam mulki, yang 40 tahun jadi patung tanah. Maka di situ alam kerajaan itu yang dikatakan kita terbuat dari tanah, baginda Nabi Adam alaihissalam dari inti tanah. Maka sesungguhnya kehidupan di dalam alam mulki ini bisa terlihat. Itu adalah sumber daya daripada kehidupan makhluk-makhluk di muka dunia ini. Dan yang terakhir adalah alam nasut, adalah alam kemanusiaan. Dari kata an-nas, yaitu manusia. Ilustrasinya alam kita sekarang ini. Alam jasad plus alam ruh, alam syariat atau taklif, tempat ujian, sabar, syukur, ridho, dan mujahadah. Tempat berdakwahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat berdakwahnya Tuan Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslul. Dan tempat berdakwahnya kita, mujahadahnya kita sekarang ini di atas muka dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah puncak kemuliaan nasut. Kenapa sebaik-baiknya? Karena manusia diciptakan mempunyai akal, mempunyai qalbu, bisa menentukan yang baik dan yang benar.
bisa menentukan dirinya menjadi orang-orang yang senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi, semua para rasul diutus di muka dunia ini adalah menyempurnakan akhlak. Maka ketika seorang aulia Allah, seorang mursyid turun dari Jabarut ke Nasut, supaya apa? Mengajarkan kita semua. Maka dikala Allah turunkan perjalanan-perjalanan daripada orang-orang soleh, perjalanan dari seorang mursyid ke mursyid yang sekarang ini, maka dikatakan yaitu dikala Pangersa Abah Aus mengatakan eksistensi daripada 3 ikan. Beliau mengatakan rasa dari Abah Sepuh, nyawa dari Abah Anom, dan raga dari Abah Aus. Maksudnya, ketika bagian itu tidak terpisahkan, mereka selalu berkaitan, mereka selalu bersatu, menyatu dalam satu kesatuan, bahwasannya kehidupan yang dilakukan manusia ini, dari gambaran 3 ikan ini, bagaimana mereka bisa menghidupi raganya, nyawanya, dan rasanya, maka di situ menjadi insan, insanul kamil, yaitu 3 bagian menjadi satu, yang satu kesatuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kesempurnaan seorang manusia menjadi insan hamba Allah yang senantiasa mereka bisa tahu urutan kehidupan mereka, turun dari Lahut ke Jabarut, dari Jabarut ke Mulki, dari Mulki ke Nasut. Maksudnya dari Allah mendapatkan perintahnya dan diciptakannya, dan manusia itu utuh untuk senantiasa mereka mengelola kehidupan ini untuk bermujahadah kepada Allah. Naik atau pulangnya dari Nasut, naik turunnya dari Mulki Jabarut dan ke Lahut. Manusia ibadah, hatinya bersih, ruhnya naik kembali kepada Allah. Maka manusia yang senantiasa menjadi insanul kamil, yang senantiasa beribadah dengan kesucian hatinya, maka ruhnya akan naik ke hadapan Allah dan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dengan ini kita menjadikan wasilah bahwasannya Pangreksa Guru Agung yaitu Pangreksa Abah Aus menerangkan bagaimana nasut itu adalah hikmat, sabar, syukur, ridho di dunia, dan mulki, hati mulai mengkaji dan berzikir kepada Allah, dan zabarut, makam dekat, kasyaf dan fana filah, fana fiseh, maka di dalam lahut, bakobillah, lebur dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam dunia kita harus sabar, syukur, ridho, mujahadah. Di alam mulki kita mengkaji, bersakti diri. Di alam jabur makam semakin dekat kepada Allah. Dan dalam alam lahut kita fana fillah, yaitu lebur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebur dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamanya senantiasa Allah berikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang menjadikan kita lebih dekat kepada Syekh Mursyid, lebih sampai diusulkan oleh beliau menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi